Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di PDKK Santo Yakobus pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kita dipilih untuk bisa hadir bersekutu pada hari ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berikan buat kita semua. Nah, minggu lalu udah libur 2 minggu. Hari ini kita tetap semangat ya untuk bersama-sama terus memuji Tuhan. Nah, bila kita semua hidup rukun dan damai, itu pasti akan besar kuasanya. Jadi kita membawa damai buat kalian dan kita saling memberikan damai. Ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Boleh kita berdiri dengan sukacita kita naikkan pujian. Ku bawa damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Oh betapa indah, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita rukun dan damai, bersatu di dalam kasih Tuhan dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, shalom, damai-damai selamanya. Berkat Tuhan tercurah, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita hari ini dengan sukacita. Kita katakan sekali lagi, ku bawa damai bagimu. Damai bagimu, kau bawa damai bagiku. Damai bagiku. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita rukun dan damai, bersatu di dalam kasih Tuhan dan takkan pernah terpisahkan. Shalom, shalom, damai-damai selamanya. Berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Berkat-berkatnya, berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi. Berkat-berkatnya dicurahkan buat kita semua. Berkat-berkatnya kan dicurahkan bagi kita semua. Yes, silakan duduk lagi. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya buat kita semua. Karena kita adalah anak-anak pilihan, anak-anak kesayangan Tuhan. Mari kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih untuk semua kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Kita ingin menaikkan kidung syukur kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberkati, memberikan anugerah kasih-Nya yang luar biasa buat kita. Mari kita beri tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita naikkan kidung pujian. Ku berikan syukur padamu Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur, ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayankanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang
bersyukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagi, buat anugerah-Mu Tuhan, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang Kau berkati, untuk kesehatan kami semua yang sudah Engkau pelihara Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama kami, Engkau yang selalu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Lawatan penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan berdoa serta mengucap syukur dalam persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur dan terima kasih yang kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami ingin tetap bersyukur di dalam segala hal. Tak habis-habisnya Tuhan, tak pernah berhenti. Kami selalu ingin mengucapkan syukur kami. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagi, buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagi, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Hari ini Tuhan sudah sediakan buat kita semua, untuk kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini telah Tuhan jadikan semuanya kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Tuhan sudah mengasihi dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita bersuka. Bersuka, Yes. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes. Bersukacitalah bersama Tuhan, karena Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya buat kita semuanya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah-Nya. Katakan bersama-sama, dari utara sampai selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, Yes. Terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, kasih dan kebaikannya luar biasa. Saya mengajak kita semua, Sampai ke timur, nama Yesus katakan bersama-sama. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh
Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah Dia. Nah, kebaikannya akan kita saksikan. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk sharing, bersaksi betapa dahsyat dan berkuasa Allah kita. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya singkat saja ceritanya. Minggu lalu saya ke Moi, memang saya tinggal di sana. Saya ada keperluan sedikit lah. Saya jalan dari belakang Moi, depan lobi 7, sampai ke depan. Kemudian saya pulang. Di pintu masuk parkiran gate B, itu ada mobil ya, CR-V. Masuk, itu sepi jalanan masih. Jam 11 sih waktu itu kira-kira. Masuk, kemudian saya sambil jalan, saya dengar dia bertanya sama satpam ya. Pak, restoran Angki di mana Pak? Oh itu Pak di sebelah, memang di sebelahnya itu. Sebetulnya dia mau masuk tapi dia nggak jadi, dia mundur. Saya pas ada di belakangnya, dia mundurnya ngebut juga. Mungkin dia buru-buru ya, mungkin dia telat mau ada pacarnya atau keluarganya nunggu dan sebagainya. Tahu saya, pokoknya dia mundurnya cepat sehingga saya tuh kira-kira cuma tinggal setengah meter ya sama mobilnya. Saya kok bisa loncat ke seberang, tahu-tahu loh, kok saya udah di seberang ya. Mobilnya sudah nggak ada, udah ke depan. Orangnya cuek-cuek aja, nggak minta maaf, nggak apa-apa, nggak minta apa-apa, cuek aja. Satpamnya sambil lihat saya gitu. Saya nggak sadar kalau saya bisa langsung loncat cepat begitu. Kalau saya suruh ulang lagi, saya belum tentu bisa. Itu saya anggap itu mujizat Tuhan, sehingga saya tidak ketabrak mobil tersebut. Besoknya saya dapat viral dari teman juga WAG, WA Group. Ada orang serupa seperti saya. Dia jalan di belakang mobil, kayaknya saya nggak tahu itu kejadiannya di mana. Pokoknya ada tukang parkirnya. Dia ditubruk sama mobilnya, dia mundur gitu sehingga dia kesenggol ke jalan raya. Memang itu di pinggir jalan raya. Ditabraklah sama truk di tengah jalan itu, dia jatuh. Mobilnya mundur terus nggak tahu karena mungkin dia nggak dikasih tahu sama tukang parkirnya, dilindes lah kakinya sama mobilnya. Terus tukang parkirnya kedok-kedok meja itu mungkin dibilangin ada orang. Dia maju lagi, kelindes lagi 2 kali. Nah habislah viral itu. Saya mungkin diperingatkan Tuhan. Nah kamu sudah kuselamatkan. Memang waktu itu saya akan datangi orangnya, saya minta pertanggungjawaban. Kalau sampai saya ketubruk mobil bagaimana? Saya mau marah-marah, tapi saya pikir di situ saya ada suara dalam hati saya, ngapain kamu marah-marah? Kan kamu udah selamat, tidak ada cedera apapun kan? Oh ya udah deh, bener. Saya pergi aja jalan. Itulah memang God is real, memang Tuhan selalu ada mujizatnya. Satu lagi boleh ya, saya sedikit aja 1 menit. Pada saat kesempatan ini saya mohon izin cuti. Jadi mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi saya tidak hadir di PDKK ini. Nggak tahu sampai kapan, nanti akan ada pemberitahuannya lebih lanjut. Saya tidak keluar, saya hanya cuti. Oke, terima kasih Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Hanif untuk sharingnya yang luar biasa. Cutinya jangan lama-lama ya Pak. Nanti kami semua merindukan kehadiran Pak Hanif di tempat ini ya. Masih ada yang mau bersaksi? Sharing betapa dahsyatnya Tuhan, luar biasa. Tuhan sudah menyelamatkan Pak Hanif, malaikat Tuhan sudah menopang kita semua. Ada yang masih mau bersaksi? Silahkan Lia. Selamat pagi, bro and sis. Ini saya mau sharing ya, Rabu yang lalu ya, yang minggu yang lalu ya. Tetangga saya
dia men-share itu di statusnya mertuanya meninggal dunia. Saya melihatnya di rumah duka Husada, meninggal di rumah sakit Husada, rumah duka, dan disemayamkan di rumah duka Husada juga. Nah terus suami saya nanya, dia bilang katanya gini, coba kamu lihat di rumah duka mana? Saya bilang rumah sakit Husada. Saya bilang lantai berapa? Lantai 6. Mana ada katanya rumah sakit Husada lantai 6 katanya gitu. Saya bilang iya benar, orang saya baca berkali-kali. Saya bilang sampai 3 kali saya bilang gini. Katanya ngaco kamu katanya gitu. Jadi ribut tuh ya dari hari Rabu saya lihat. Terus malam kembangnya kan hari Sabtu tuh ya. Nah Jumat ya. Terus dia nanya lagi, katanya gini, coba kamu lihat lagi rumah sakit Husada atau apa enggak gitu. Saya bilang udah nggak usah dilihat, kamu heran deh, saya bilang gitu, nggak percaya banget sih saya gituin. Nah terus udah sorenya ya, udah mandi, udah apa gitu ya, kita udah siap-siap mau pergi nih ya. Terus tiba-tiba ada tamu datang. Nah terus ya udah kita layanin itu tamu sampai kira-kira jam 8:30. Pikiran saya, aduh ini tamunya nggak tahu diri nih gitu ya. Udah tahu saya mau ke rumah duka, dia masih ngoceh-ngoceh aja. Ya udah saya, aduh dari tadi saya kedip-kedip mata suami saya, maksudnya udah nggak usah dilayanin itu tamu gitu loh. Terus akhirnya kira-kira jam 9 udah deh, suami saya bilang mau pergi apa enggak? Ya udah pergi, saya bilang gitu. Terus dia bilang katanya, coba kamu lihat lagi di rumah duka mana? Husada, saya bilang. Aduh udah deh pusing deh, saya bilang gitu. Terus dalam hati saya, iya juga ya, mesti dilihat lagi ya. Terus saya lihat lagi, bukan, nggak taunya bukan rumah sakit Husada, di Ukrida, nggak taunya. Terus udah itu saya kan nggak tahu ya rumah duka Ukrida di mana ya. Terus saya telepon itu yang tetangganya. Saya bilang gini, Koheru, namanya Koheru. Selamat malam Koheru, saya mau nanya ini mertuanya disemayamkan di mana gitu ya. Di rumah duka Ukrida kata gitu. Oh bukan Husada ya, itu mah meninggalnya katanya. Waduh ngaco deh, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama suami, mau pergi apa enggak nih? Kayaknya ada bisikan ya, udah kamu nggak usah pergi, udah malam gitu ya. Tapi suami saya bilang, ayo pergi, harus pergi katanya. Ini orang meninggal katanya gitu. Terus saya bilang, kita nggak tahu jalan gimana. Udah kita nanya orang, sepanjang jalanan nanya-nanya orang, berhenti itu motornya berhenti, nanya lagi sampai 3 kali nanya. Terus udah nggak taunya di pinggir tol ya, yang lewatin Mall Taman Anggrek kalau nggak salah gitu ya. Terus udah pas nyampe, udah nggak tahu, akhirnya ketemu. Terus tetangga bilang katanya tahu jalan juga ya kamu katanya. Saya bilang nanya orang 3 kali, saya bilang udah itu saya kayak ketutupan, bilangnya rumah sakit Husada nggak tahu Ukrida gitu. Itu emang Tuhan itu ya, iblis ya yang mau nutupin mata saya kali ya. Tapi puji Tuhan akhirnya saya sampai ke rumah duka itu, saya merasa senang dan bahagia. Dan sepanjang pulang ke rumah nggak tahu jalan lagi. Tapi nggak apa-apa lah, nggak tahu jalan. Akhirnya sampai pulang ke rumah 2,5 jam baru nyampe. Kayak jalan-jalan jadinya muter. Perginya kira-kira 2 jam baru nyampe, pulangnya 2,5 jam. Kayak mau piknik kemana aja ya gitu. Nah, terus saya mau sharing satu lagi ya, boleh ya? Nah, ini ya mengenai anak saya yang si kecil yang kemarin itu, yang dia mau kerja PRJ belum dapat. Terus akhirnya dia dapat tuh, dia seneng banget ya. Pas dapat ya, kan bosnya bilang katanya, kamu harus mencapai penjualan 80. Kalau nggak mencapai 80, kamu nggak dapat bonus 200.000. Nah itu jadi pegawai semuanya pada menggebu-gebu, bersemangat tuh kerjanya ya. Kebetulan anak saya yang paling kecil umurnya 16 tahun ya. Nah dia itu rajin banget, dia semangat kerja tuh. Terus dia setiap penjualan selalu mencapai bisa 100, kadang-kadang 110, 120. Kayak kemarin aja dia 120 yang hari Sabtu tuh. Minggu dia dapat 125.
pulang-pulang dia senang. Saya tak selalu nanya, dapat berapa kamu? Dapat 120 mak, dapat 100, dapat 110 gitu-gitu. Dia ngoceh-ngoceh. Terus dia catat itu bonus-bonusnya. Kan itu kan buat ini ya, dapat uang juga 200.000. Itu gajinya 1 bulan dia bisa 275. Lumayan kan 1 hari tuh. Nah terus kalau dia dapat penjualan lebih dari itu, dia dapat 200.000, kan lumayan tuh. Nah terus akhirnya dia catat-catat, wah uang saya ada segini nih, gini. Dia ngomong ngoceh-ngoceh sendiri dia. Terus saya bilang, iya kamu harus ingat yang di atas, saya bilang itu semua berkat Tuhan. Nah kebetulan kan anak saya pengurus Miss Dinar, dia rajin banget kalau ke gereja. Kalau Sabtu Minggu dia selalu pagi-pagi dia ikut misa tuh, dia pagi. Saya bilang mau kemana? Mau ke gereja mah, kata gitu. Kamu kan mau kerja, iya nanti pulang gereja langsung saya cepet-cepet make up apa segala macam gitu, dia bilang. Nah terus saya bilang, kokonya juga dianjurkan, disaranin, katanya kok kamu harus ke gereja kok, katanya harus ingat sama Tuhan. Itu anak saya yang si kecil itu tuh, dia nasehatin kokonya, cecenya semua. Katanya harus ingat sama Tuhan. Kita dikasih kerja sama Tuhan, dikasih pekerjaan, harus ingat yang di atas. Kata itu anak saya yang paling kecil ngajarin kakak-kakaknya gitu. Saya sampai nangis di situ, kayaknya terharu. Ini anak saya masih ingat sama Tuhan gitu, kebaikan Tuhan. Dia tiap malam bersyukur, dia berdoa, dia bilang Tuhan terima kasih. Engkau telah memberi saya pekerjaan dan memberi saya bonus customer melayani pelayanan dengan baik itu, dia bilang. Dan sekarang ini bosnya itu senang sama dia, jadi dia bilang katanya kamu harus tiap hari ya kerja, katanya gitu, jangan sampai bolos gitu. Nah dia bilang katanya mak saya capek banget katanya, dari siang sampai malam, katanya kerja, katanya gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya bilang itu kan kepercayaan bos kamu sama kamu, saya bilang gitu. Tapi saya disuruh kerja mah dari Senin sampai Minggu, katanya nggak ada istirahat. Nah kemarin itu kan dia minta cuti tuh, dari kemarin dia mau ada acara retret itu ke mana, Bogor tuh, yang Miss Dinar itu. Dia mau minta izin sama bosnya. Dia bilang katanya boleh gak saya mau ini refreshing, katanya 3 hari. Bosnya bilang enggak, jangan, kamu justru yang diandalkan, katanya gitu. Kalau nggak ada kamu nanti penjualannya gimana gitu. Katanya, terus anak saya bilang saya udah ada pengganti, udah cari pengganti. Ini bagus juga, katanya gitu. Terus ya udah dah, bosnya bilang, tapi kamu jangan lama-lama ya cutinya gitu. Ya udah, kata anak saya 3 hari dia belum pulang, besok baru balik pulang. Nah saya mikir, saya bilang aduh Tuhan memang baik ya. Keempat anak saya dapat kerjaan di PRJ, itu semua diterima dengan baik. Itu semua berkat Tuhan. Memang semuanya semua kita harus serahkan sama Tuhan. Kita harus ingat dan percaya sama Tuhan, harus rajin berdoa ya teman-teman ya. Kalau tanpa Tuhan nggak mungkin semuanya bisa dikabulkan seperti anak saya ini dapat kerjaan. Terima kasih, sekian teman-teman. Terima kasih Lia, luar biasa ya. Kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saya mau kesaksian deh Lia, sebentar. Saya juga mau sharing ya betapa Tuhan luar biasa. Itu kejadiannya mungkin beberapa bulan yang lalu, pada waktu saya sama suami dan anak-anak cucu saya itu berangkat ke Jepang. Saya waktu itu pergi ke Sapporo, jadi waktu itu musim salju ya, jadi jalanan penuh dengan salju es gitu ya. Nah semestinya kan bawa cucu 2 ya, masih kecil, yang satu hampir 4 tahun, yang satu hampir 2, jadi masih setahun lebih. Biasanya pakai stroller gitu, stroller ya bisa jalan, tapi karena saljunya banyak, jadi terus sebagian ada yang
sudah mencair begitu, jadi nggak bisa stroller itu. Jadi kalau mau jalan mesti digendong cucu saya yang kecil itu. Kalau yang 4 tahun dia udah bisa jalan sendiri, udah enak itu. Nah saya kan kesian mantu saya gendong-gendong terus, jadi giliran deh sini mama yang gendong yang kecil gitu ya. Jadi saya gendong jalan. Yang lain kan gak bawa beban anak segitu, dia jalannya cepat, saya di belakang sama cucu saya yang 1 tahun lebih itu. Nah jalanan itu sudah mulai esnya mencair, jadi saya itu udah berasa kayaknya kalau saya jalan begini seret-seret kayak licin gitu ya sepatu, meskipun udah pakai sepatu itu tapi berasa banget, dan di hati saya udah wah bisa jatuh nih saya nih. Yang lain udah jauh, jadi saya tuh mau cepet-cepet juga tuh sambil gendong cucu, mau ngejar juga tuh suami dan anak-anak saya yang lain. Jadi saya cepat-cepat juga jalan, akhirnya saya tergelincir. Akhirnya saya gendong cucu itu, saya jatuhnya ke belakang gini. Dan saya tidak bisa menahan diri karena saya menggendong cucu. Jadi saya itu jatuhnya pasrah banget. Jadi benar-benar jatuh ke belakang begitu. Aduh, tapi mungkin saya itu menahan ya kepala saya, tapi jatuhnya itu benar-benar gak ada tahanan lagi karena saya kan gak mau ngelepas cucu saya itu. Jadi cucu saya jatuh dia masih ada di atas perut saya ini, dia mah diem enak aja gitu, tapi saya jatuh. Terus waktu itu waduh saya bilang aku jatuh tapi gak ada rasa apa-apa gitu. Maksudnya seluruh badan, waktu itu suami saya kan masih jauh situ. Di samping saya itu ada orang Jepang, jadi dia yang nolongin ngangkat karena saya udah gak bisa berdiri lagi karena udah ditahan cucu saya di atas ini, jadi saya diangkat, suami saya panggil baru dia balik gitu. Nah dengan kejadian ini saya tuh sampai besok pagi takut kalau aduh ada yang patah gak ya, habis jatuhnya tuh benar-benar kayak dibanting gitu. Besok paginya gak kenapa-napa juga. Maksudnya gak ada yang sakit, masih bisa jalan gitu. Tapi lehernya rasa ada tegang sedikit. Mungkin karena saya jatuh ke belakang, saya tahan ininya. Jadi kepalanya kan gak kena bek gitu. Nah habis itu malam-malam itu saya juga pikir gini, waduh Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikat Tuhan yang selalu menjaga. Begitu saya jatuh pasti tangan malaikat Tuhan menopang saya. Kalau enggak mana mungkin bek gitu kamu enggak hancur gini ya belakangnya. Jadi benar-benar kita semua itu punya malaikat pelindung yang sudah dikirim oleh Tuhan. Yang selalu menjaga kita. Kemana kita pergi, di mana kita ada. Malaikat Tuhan itu selalu menjaga dan melindungi kita semua. Karena Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya buat kita masing-masing semuanya. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk malaikat yang selalu ada menjaga di mana kita pergi. Saya mau nyanyi dong lagu Malaikat Tuhan. Dulu saya guru SBI, jadi kalau anak SBI itu saya ceritain kamu ada malaikatnya ya. Jadi kita nih kalau kemana-mana pasti dilindungi sama malaikat Tuhan yang selalu menjaga kita. Tuh anak-anak seneng dikasih gambar malaikat gitu ya. Malaikat Tuhan selalu menjaga kemana ku pergi, di mana ku ada. Walau tak tampak ku tahu kau ada. Kau telah diutus Allah Bapa melindungiku dari bahaya dan menjagaku di setiap langkahku. Bagi setiap orang percaya, malaikat berkemah di sekelilingnya. Luar biasa ya, malaikat berkemah di sekeliling kita. Walau tak nampak malaikatnya, tapi kita tahu dia ada. Dia selalu menjaga dan melindungi kita semuanya. Terima kasih, demikianlah sharing dan kesaksian kita semua. Tuhan Yesus dahsyat,
luar biasa. Dia sungguh baik dan teramat baik. Mari kita tanggapi kesaksian ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Tuhan tahu ya. Bunga bakung di padang, Tuhan hiasi meskipun tidak bekerja. Burung-burung di udara Tuhan beri makan walaupun tidak bekerja. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Perhatikanlah bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kita bersyukur Tuhan memberkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Di saat kita bersyukur, berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat kita semua. Jadi kita mohon Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Baik itu yang menyenangkan maupun tidak, mampukan kami Tuhan untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan buat kita semua. Sungguh nyata, dahsyat kebaikannya di dalam kehidupan kita ini. Kita ingin meninggikan Dia karena hanya Dia Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami puji dan kami memuliakan-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Oh, nyata-Mu Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Yesus, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk urapan dan jamahan-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Untuk setiap kami yang sakit, Engkau sudah memberikan rahmat kesembuhan buat kami Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Untuk setiap kami yang dalam kesesakan, di dalam himpitan ekonomi, kami percaya Tuhan Kau sudah bukakan jalan. Selalu ada jalan keluar yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah, persoalan yang kami alami di dalam hidup ini. Engkau sudah memberikan rancangan yang terbaik buat kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan buat hari depan kami yang penuh dengan sukacita dan damai bahagia. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik itu menyakitkan, menyenangkan, mampukan kami Tuhan untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Karena kami tetap percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kebaikan dan kemurahan-Mu terus melingkupi kami semua, seluruh keluarga kami. Karena Engkau sudah ada dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk Ibu Jenny Tan yang sudah ada di tengah-tengah kami. Kau sudah kuduskan dan memberkatinya, sehingga apapun yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan berkati hati kami, jadikanlah hati ini tanah yang subur, yang siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh bersyukur, dan kami boleh merasakan mujizat, kebaikan dan kemurahan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Yeni. Shalom, selamat pagi ibu-ibu, banyak ibu-ibunya ya, tante, oma, dan juga bapak-bapak. Ya, puji syukur, senang sekali saya bisa hadir di PD Yakobus pagi hari ini. Kebetulan minggu lalu suami hari Kamis kesini juga ya. Dan hari ini Tuhan mempercayakan untuk boleh hadir bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Amazing banget
PD-nya rame banget ya. Masih pagi tapi pada semangat, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita semua. Terima kasih juga tadi pujiannya luar biasa, ya pemusiknya luar biasa. Kita udah dibajak dulu ya, jadi tanah yang subur. Jadi sekarang dengar firman Tuhan udah enak banget. Perkenalkan, nama saya Jenny Tan, saya utusan dari PD PKK MKK Maria Kusuma Karmel, daerah Meruya, Jakarta Barat. Saya seorang istri, ibu dari 2 orang anak. Ya, hari ini tema yang akan saya bawakan, jangan suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Ya, saya tadi cukup kaget sebenarnya karena ada miskom. Ya, kemarin Ibu Yeni pantau WA suami saya. Dikira suami saya yang minta digantikan. Tapi tadi dalam perjalanan ke sini ternyata saya yang harus menggantikan gitu. Tadi sempat udah mau seperti judul ini, mencari kesalahan suami saya dan menghakimi dia gitu. Dalam perjalanan saya kesel banget gitu. Kok kamu gak teliti baca WA-nya? Last minute kamu baru ngomong saya yang harus membawakan. Untung pakai bajunya rapi Bapak Ibu ya. Tadi tuh untung aduh pakai kemeja. Kalau saya pakai kaos tuh gimana gitu. Aduh gitu. Mau lebih panjang ngomelnya tapi Roh Kudus mengingatkan untuk ya kamu dipilih gitu. Cukup ceritakan aja kok yang Tuhan alami dalam kehidupan kamu. Oh iya, ya udah. Saya diem, terus saya berdoa dalam perjalanan keluar itu hikmat. Ya, jadi hari ini saya isinya mau sharing aja ya Bapak Ibu dengan apa yang saya alami. Karena menyalahkan orang lain dan menghakimi itu naturalnya kita. Ya, kedagingannya kita, nggak usah diajarin sih Bapak Ibu. Kalau menyalahkan, menghakimi itu bisa banget, gampang banget gitu. Tapi disuruh memuji, ya menghargai, bukan mencaci. Nah itu yang perlu usaha dan proses yang panjang untuk kita. Kita mau buka ayatnya dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Hal menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Saya bacakan ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kenapa? Apa dulu? Kesalahan itu apa sih? Kita sering melihat kesalahan orang lain. Sebenarnya kesalahan itu apa? Segala sesuatu yang gak sesuai dengan standarnya kita. Dengan kebenaran yang kita percaya. Dengan apa yang pernah kita pelajari. Dengan apa yang pernah kita lihat. Murid itu jadinya seperti gurunya. Kepada siapa kita berguru? Anak itu, buah itu jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Siapa bapak kita? Bapak yang sejati. Menghasilkan anak-anak yang baik. Maka dari itu, dari buahnya lah kita akan tahu apa yang keluar dari kita. Ya, apa yang masuk yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, itulah yang keluar. Seperti tong. Kalau isinya sampah, namanya apa Bapak Ibu? Tong sampah. Kalau isinya air, namanya tong air. Kalau isinya emas, namanya tong emas. Jadi apa yang masuk, apa yang selalu kita dengar, kita lihat, itulah isinya kita. Siapa yang sering kali menghakimi, menyalahkan orang lain adalah orang-orang yang miskin, orang yang kurang, orang yang lapar, orang-orang yang minta. Datang ke sini minta.
Harusnya kita semua datang dalam satu komunitas, kita kayak potluck. Ada yang bawa siomay babi, ada yang bawa nasi campur, ada yang bawa es duren, ada yang bawa sate kambing. Ini loh, aku bawa es duren, aku bawa siomay, yuk kita nikmati sama-sama. Ada yang datang gak bawa apa-apa, orang baru. Yuk nikmatin nih, aku punya es duren, aku punya siomay, aku punya sate babi. Yuk kita nikmati bersama. Tapi kalau kita kering, miskin, gak bawa apa-apa, gak punya isi apa-apa, kita datang minta. Kita datang kritik. Kita kayak netizen yang ada di sosmed, yang isinya caci maki, komentarin, jadi komentator. Ya, hari-hari ini banyak orang jago mendadak jadi komentator. Maka dari itu kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu dikasih makan nasi 3 kali sehari, kenyang, ditambah snack-snackan. Jiwa dikasih belajar, kasih pengetahuan, kasih hobi. Jiwa. Roh, ternyata roh juga harus dikasih makan. Pakai apa? Pakai pujian penyembahan kayak tadi. Roh kecil yang ada dalam kita harus diisi sama roh yang besar. Rohnya Tuhan Yesus sendiri. Pakai firman. Kita sekarang punya HP udah gampang banget. Setiap hari bisa buka YouTube, bisa denger lagu, gak nunggu hari Selasa pagi. Baru denger dari WL tim pujian di sini, bisa sambil masak kita nyanyi. Bisa sambil ngepel kita nyanyi. Bisa sambil selonjoran di kamar kita nyanyi. Kita bisa denger khotbah, denger Alkitab suara atau apapun dari HP. Katanya Alkitab tuh tulisannya kecil-kecil. Saya susah baca Alkitab. Ada di HP sekarang. Pakai diartiin lagi. Ada yang menafsirkan lagi. Ada yang ngomong lagi pakai khotbah. Gak perlu nunggu hari Minggu, hari Selasa, setiap waktu. Pakai doa, kasih makan roh juga pakai doa. Doa itu gak harus lipat tangan, berlutut, tunggu gak ada orang, mungkin lagi makan atau lagi mau tidur. Enggak, ibu bapak. 1 kali 24 jam kita bisa doa. Dalam perjalanan bisa doa. Sambil nyetir motor bisa doa. Saya belajar doa dari anterin anak saya sekolah. Saya kalau kerja bareng sama suami, jadi setiap hari perjalanan berdua. Kerja berdua, selalu berdua-duaan. Tadi ibu datang, wah romantis banget, selalu bersama gitu ya. Memang kerjanya bareng, jadi kalau pelayanan ya udah, pelayanan dulu lanjut kerja. Jadi datangnya berduaan. Kalau ngantar anak sekolah itu kesempatan saya sendiri, me time. Jadi saya menggunakan waktu ngantar anak sekolah, pulangnya saya pakai buat doa. Diawali dengan doa syukur kayak tadi. Terima kasih Tuhan, saya ingat-ingat kebaikan Tuhan. Pagi masih bangun, terima kasih Tuhan tadi pagi masih bangun. Terima kasih Tuhan masih berdiri, masih bisa mandi sendiri, masih bisa nyetir mobil hari ini, terima kasih Tuhan. Masih bisa punya kerjaan, masih bisa sampai gak enak juga terima kasih. Terima kasih masih ada yang belum punya, belum dibayar, masih terima kasih Tuhan. Saya belajar doa terima kasih. Dan ternyata doa terima kasih itu, syukur itu besar banget kuasanya Bapak Ibu. Seringkali ketakutan, kekhawatiran itu datangnya pagi-pagi. Dan seringkali datangnya saat bangun tidur. Kekhawatiran datang, keinget tuh. Wah belum ini nih, belum ini nih. Belum punya ini, belum bayar ini. Bentar lagi jatuh tempo. Sukacitanya kurang. Ketakutan, kekhawatiran. Langsung saya lawan dengan doa syukur, terima kasih. Dan itu kuasanya besar banget, saya ngerasa berani, saya ngerasa merdeka, siap menjalani hari itu. Boleh dicoba Bapak Ibu ya. Dan diperkatakan, karena saya di mobil sendiri, perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, saya dengan bersuara. Saya katakan dengan bersuara, terima kasih Tuhan, hari ini aku sukacita Tuhan. Aku tukar kekhawatiran aku dengan sukacita yang berasal daripadamu. Aku menang hari ini Tuhan. Diperkatakan dengan bersuara, didengar sama telinga, afirmasi yang positif. Terus saya perkatakan firman yang pernah saya dengar,
Ya, aku seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah kering. Apa saja yang aku perbuat berhasil. Disambung lagi dengan nyanyi, terus sambung lagi dengan bahasa roh. Ya, jadi roh itu perlu banget dikasih makan. Gak cuman daging yang dikasih makan. Ya, perlu dipaksa juga Bapak Ibu. Kita itu gak aslinya pembaca firman. Kita itu gak naturalnya penyembah Tuhan tuh enggak. Kita tuh males. Baca firman tuh sulit. Harus diusahakan. Ya, karena kedagingan kita tuh gak gitu. Makanya roh itu harus diperjuangkan. Kasih makan roh itu harus diusahakan, dipaksa. Ingat, langsung paksa. Jenny kamu harus nyembah Tuhan, Jenny kamu harus bersyukur, Jenny dengerin firman, Jenny. Kalau enggak saya fokus sama masalah. Saya itu naturalnya dulu punya cita-cita kalau udah menikah itu enggak mau ngapa-ngapain. Pengen menjadi istri yang di rumah enggak ngapa-ngapain, dicukupin sama suami yang kerja. Itu cita-cita saya. Jadi kalau ditanya kepengennya apa dulu, saya kepengen jadi istri yang di rumah, enggak ngapa-ngapain, menikmati hidup. Gitu Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanan pernikahan tidak tercapai itu. Tuhan itu begitu cinta sama saya nggak dikasih enak, dikasih harus berjuang, harus belajar. Suami saya pelayanan, dulu saya nggak mau ikut. Kalau di PD suruh doa, saya senggol-senggol dia. Pimpin doa, kamu. Baca pengumuman, nggak bisa kamu. Saya orangnya malu, nggak bisa ngomong. Jadi kalau hari ini di sini ini bukan saya, Bapak Ibu. Ya, karena proses yang Tuhan kasih sama saya. Jadi saya akhirnya merendahkan hati, mencari Tuhan, belajar. Kurang lebih tahun 98 itu zaman saya kuliah, itu titik terendah dalam kehidupan saya. Saya punya keluarga, orang tua yang gak ideal. Tahun 98 zaman kerusuhan itu papa saya pergi dari rumah dan 10 tahun meninggalkan kami gitu. Masa-masa itu ternyata dipakai sama Tuhan untuk saya mencari figur bapak yang sejati. Ya, saya kehilangan figur bapak, kehilangan leader, tapi Tuhan tuh tangkap saya. Masa-masa pacaran waktu itu sama David tuh zaman kuliah. Ketemulah kursus evangelisasi pribadi dari flyer di gereja. Saya ikut. Dari situ berkobar-kobar rindu. Ikut SHDR. Terus masuk ke komunitas, persekutuan doa. Terus saya menjalani 10 tahun itu, mama saya dibaptis yang tadinya gak kenal Tuhan gitu ya. Tuhan ternyata mempersiapkan kita untuk lebih tangguh gitu ya, menghadapi kehidupan yang gak ideal gitu. Waktu itu papa saya keluar dari rumahnya gak jauh-jauh ke rumah tetangga masalahnya. Jadi itu yang cukup membuat kami tuh malu banget. Kayak susah bangkit gitu karena merasa semua orang tuh ngelihat kita tahu gitu. Kalau orang jauh mungkin ya udah nggak tahu gitu sama orang dekat. Jadi kayak menjadi perbincangan semua orang. Tapi ternyata itu membentuk kita luar biasa untuk minta pertolongan daripada Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Nggak itu. Tadi gampang banget kalau kita mau mencaci, memaki, menyalahkan orang lain itu udah wajar banget gitu. Mama saya dikasih kekuatan, gak pernah loh ngejelekin papa saya. Mama saya tuh kalau nangis gitu ya, atau apa, itu kunci kamar di dalam. Gak pernah di depan anak-anak. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa, gak apa-apa gitu. Ngalamin kayak gini tuh gak apa-apa, kita masih baik-baik aja, kita bisa kok, kita jalan terus kita ini. Itu yang terjadi 10 tahun. Dan saya percaya itu bukan kekuatan kami, itu kekuatan Roh Kudus yang menguatkan kami. Dan saya belajar mama saya luar biasa. Dan menjadi warisan sampai hari ini. Punya suami yang gak ideal, keluarga tapi bisa tetap menerima, tetap oke. Kadang-kadang datang juga papa saya. Dilayani sama mama saya. Disiapin makan, kalau lagi masak apa dibikinin. Mau jus tomat gak? Mau ini gak? Seperti gak terjadi apa-apa. Gitu. Dan akhirnya setelah 10 tahun berlalu, papa saya jatuh sakit, stroke, pulang ke rumah. Kami sekeluarga merawat.
Saya di situ babak selanjutnya, Tuhan ngajarin saya lagi, saya setiap hari harus ke rumah mama saya, bantuin, mandiin papa saya, sama suami ngangkat dari ranjang ke kursi roda, ke meja makan, ke kamar mandi, kayak gitu. Setiap hari. Kalau kami nggak datang, papa saya nggak mandi, nggak bangun. Pernah pertama-pertama nyari yang bantu, tapi kakak saya tinggal sama mama saya, kakak saya nggak nikah, cukup keras. Kakak saya itu orang yang keras. Jadi kalau ada pembantu, ada yang bantu itu suka nggak betah. Cuman berapa hari, berapa ini bisa berantem sama dia. Jadi nggak ada yang betah, akhirnya nggak pakai yang bantu. Gitu ya. Jadi kami sekeluarga yang mengerjakan sendiri semua. Mama saya tidur sama papa saya yang stroke 13 tahun. Ya, ada BAB lah, ada segala macem lah gitu. Jadi kelelahan lah. Tapi ya gitu, jatuh bangun gitu. Kadang-kadang kelelahan ya marah, kadang-kadang ini. Tapi ya gitu berjuang lagi gitu. Saya ngerasa dulu saya waktu ikut retret, udah mengampuni, udah dipulihkan. Oh udah rekonsiliasi nih, saya udah dulu pakai figur ayah gitu ya. Udah oke nih aku gitu. Tapi ternyata dalam proses merawat bersama dengan keluarga itu, mandiin papa saya, itu ternyata tembok-tembok saya tuh dihancurin sama Tuhan. Saya tuh dulu ngomongin nada tinggi, cepet, terus jutek gitu ya, gak punya temen, minder juga, mungkin karena background itu juga lah segala macam. Tapi semakin hari saya tuh amazed sendiri gitu, kok aku lebih sabar ya, kok aku lebih bisa mikirin orang lain ya, kok aku lebih punya hati ya, kok aku sekarang bisa ngomong sama orang ya, gitu. Oh, dari proses yang Tuhan kasih itu yang saya gak nyaman, ternyata Tuhan tuh membentuk saya. Jadi percayalah Bapak Ibu, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan itu perlu ikut prosesnya Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita tidak menghakimi, supaya kita tidak mencari kesalahan orang lain. Yang pertama kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Mencari Bapa yang sejati, mencari Tuhan sampai dapat. Kita itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang tahu blueprint kehidupan kita. Dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu Tuhan yang rancang. Udah ada semua. Cerita kehidupan kita tuh Tuhan tuh udah tahu. Makanya kita mesti nempel supaya kita dapat kekuatan. Supaya kita kayak HP yang punya wifi, yang pas mau buka Instagram bisa, mau buka TikTok bisa, mau buat telepon bisa. Kita harus nempel terus sama sumber yang nyiptain kita. Tadi itu pakai doa, pakai pujian, pakai kumpul begini. Butuh orang-orang lain yang menguatkan kita. Butuh di-charge terus. Diajak rohnya untuk menyembah. Supaya kita gak fokus sama masalah, gak ngelihat kekurangan, gak ngelihat apa yang kita gak punya. Tapi kita memandang kepada Yesus. Masih belum beres sih, masih gak sempurna sih. Masih banyak banget kurangnya. Memalukannya, kurangnya, jeleknya, gak idealnya banyak banget. Kalau dipakai standar dunia, itu gak cocok semua, gak masuk. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus, saya pemenang. Sehari untuk sehari, kemenangan sehari untuk sehari. Lewat hari ini, besok lewat, besok lagi lewat. Kalau saya lihat balik ke belakang, amazing Tuhan. Kok bisa lewat? Kok bisa saya jadinya hari ini masih dipelihara Tuhan? Kan bisa saya jadi anak yang judulnya korban broken home misalkan. Anak yang kepahitan, luka batin. Anak yang gak beruntung lah. Orang Tuhan kasih aku aja di keluarga yang gak ideal, harusnya kan aku ada. Jadi kita harus setia sama prosesnya Tuhan yang kedua. Yang pertama kita harus kenal Tuhan, jalin relasi yang erat sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita gak mau jadi orang yang suka menghakimi, harus setia sama proses yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau masih ada yang gak enak,
masih ada yang gak beres sama hidupnya kita. Sampai hari ini saya juga masih punya tantangan Bapak Ibu. Dan saya percaya ini udah naik kelas dari yang dulu yang Tuhan kasih. Membentuk saya untuk lebih lagi serupa dengan Tuhan. Sampai kita dipanggil Tuhan, saya yakin masing-masing kita masih diproses sama Tuhan. Dan kita harus setia sama prosesnya Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang kaya, yang cukup. Yang ketiga, perlu mencari komunitas, pertemanan yang sehat seperti ini. Kita harus bawa diri kita kemana, ke lingkungan yang mana, ke teman yang seperti apa. Yang menambah pengenalan saya kepada Tuhan. Semua harus yang menambah pengenalan saya kepada Tuhan. Kayak tadi, nonton, lihat, yang menambah pengenalan saya kepada Tuhan. Tambah kenal gak saya dengan Tuhan kalau saya dengar ini? Tambah kenal gak sama Tuhan kalau saya lihat ini? Tambah kenal gak sama Tuhan kalau saya datang Sabtu pagi, Selasa pagi ke sini, Kamis malam ke sini? Datengin Bapak Ibu, kejar hadiratnya Tuhan itu harus dikejar. Relasi sama Tuhan itu harus diusahakan, gak otomatis. Saya hari ini ngomong gini, besok saya udah gak nonton, gak denger, gak doa. Berubah lagi Bapak Ibu. Saya udah dibaptis kok, masuk PD, aku tuh tim WL, tim pujian aku tuh. Tapi gak doa, gak baca firman, gak nyanyi, gak pujian, gak mengarahkan hatiku kepada Tuhan. Ngamuk Bapak Ibu, senggol bacok beneran, kurang duit, bete. Saya itu dulu orang yang paling kalah sama uang. Kalau gak punya uang, di rekening kurang saldonya, itu tuh bisa ngamuk, gak suka cita. Kalau ada uang happy, tidak ada uang tidak happy. Ada yang tidak bisa dibayar, hari itu mungkin saya gak bisa senyum. Ngomel sama suami saya, tahu gak masih ada yang belum dibayar loh. Ini belum bayar loh, ini belum bayar loh. Coba pikirin gimana. Tapi semakin kesini, itu tadi, Tuhan tuh ajar, bikin saya naik kelas, saya tuh bisa diem, walaupun ada yang masih belum mungkin. Mungkin kurang juga mungkin. Tapi bertahan sukacita, damai sejahtera tidak hilang. Mungkin masalah kita masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Apa aja lah macam-macam, masing-masing kita tantangannya. Tapi masih bisa melakukan aktivitas produktif. Saya tuh kadang terima kasih Tuhan. Masih bisa loh aku hari ini produktif, pelayanan. Aku masih bisa loh doain orang, mungkin ingat sama siapa, nyapa dia. Dengerin problem orang lain mungkin. Padahal kalau mau dicari aku juga masih banyak gitu. Nah itu dari mana Bapak Ibu? Dari Tuhan Yesus. Jadi terus cari di mana yang ketemu Tuhan, di mana yang nambah pengenalan saya akan Tuhan. Ke PD kemana bayar harga, aku mau. Terus yang terakhir harus dipraktekin Bapak Ibu. Kita seringkali banyak belajar, banyak denger, banyak tahu, tapi gak mau praktek. Tahu sih, tapi entar dulu deh, bukan aku. Kalau saya tadi hari ini saya mau bersungut-sungut sama suami saya, enggak. Kamu gak ngomongin aku dari kemarin, kalau aku yang melayani di sini, kamu tetap yang ini. Bisa Bapak Ibu. Tapi saya mau praktek. Tuhan udah banyak, baik, membantu, mengingatkan saya, tapi saya gak pakai, gak omongin hari ini, gak bagikan. Simpen buat saya sendiri. Tuhan mau kita jadi berkat dimanapun. Ya gak harus jadi pewarta dulu baru bisa jadi berkat dimanapun Bapak Ibu. Ya kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang karismatik. Kita bisa menjadi gak harus WL kan yang karismatik ya. Asyir yang karismatik judulnya di PD doang. Tapi kita bisa menjadi bapak di rumah yang karismatik. Opa yang karismatik. Opa, oma yang karismatik. Mertua yang karismatik. Menantu yang karismatik. Yang memuji, yang bersyukur, yang melihat segala sesuatu yang baik, yang kegemarannya firman Tuhan, yang suka memuji Tuhan. Kalau kita isinya firman,
setiap hari pasti pengen ngomongin firman. Kalau kita isinya mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pasti ketemu pasangan, ketemu saudara. Tahu nggak? Tuhan tuh baik banget loh. Tadi, kayak kesaksian tadi Bapak Ibu ya, itu kan praktek mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ada yang mau nabrak, tapi tadi Ibu cerita, anak saya diterima kerja, 4-4-nya. Ibu mau kepleset harusnya sakit, tapi Tuhan, nah itu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Setiap hari itu kita ngalamin Bapak Ibu, tadi pagi aja pasti kita juga ngalamin kalau mau kita cari. Nah itu yang harus kita praktekkan. Apa yang kita dapat hari ini juga nanti kita pulang ceritakan ke lebih banyak orang lagi. Saya yakin kalau semua dari kita penuh, kaya, cukup, pasti kita rebutan pengen ngasih, rebutan pengen muji, rebutan pengen mengasihi. Aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, aku tuh apa yang kamu perlu yang aku bisa bantu. Isinya kayak gitu Bapak Ibu. Apa yang kamu butuhin? Kalau saya nggak punya, saya sambungin deh sama orang yang punya. Apa nggak seneng banget Bapak Ibu ketemu orang-orang yang saling kayak gitu? Apa? Kamu butuh apa? Cerita. Kamu lagi mikir apa? Yuk, siapa tahu kita bisa selesaikan bareng-bareng. Aku mau dukung doa ya kamu. Itulah pribadi-pribadi yang penuh, yang kaya. Ya, yuk Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang tidak mencari kesalahan orang lain, mencari kekurangan orang lain, tidak mencari selumbar di mata saudara kita, tapi kita dulu masuk ke dalam, membenahi diri kita setiap hari, melayakkan diri kita, yang katanya kita Jesus follower, yang katanya kita pengikut Yesus, masuk di PD karismatik, Katolik yang plus Katolik karismatik. Yuk kita tunjukkan Tuhan itu hidup, dinamis, mengubah kita. Kita menang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu ngalamin itu lewat, hari ini ngalamin lewat lagi. Nanti saya percaya dan yakin saya pasti menang sampai Tuhan menjemput saya. Itu yang harus kita perjuangkan terus Bapak Ibu, jangan lelah. Terus berusaha bekerja di ladangnya Tuhan, usahakan terus nempel sama Tuhan. Itu aja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau arahkan tangan kita ke wujud-wujud doa. Percayalah setiap kita punya kuasa yang sama. Kita minta Tuhan Yesus sendiri yang boleh menjawab setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kami hari ini menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Kami mau Tuhan nempel terus sama Engkau, punya relasi yang intim dengan Engkau. Setia pada proses yang sudah Engkau kasih ke kami. Kami bersyukur untuk komunitas yang baik, PD PKK Santo Yakobus Tuhan. Kami mau terus praktek Tuhan, apa yang kami terima daripadamu. Pagi hari ini kami mau mendukung dalam doa Tuhan. Semua pergumulan yang sudah dituliskan Tuhan. Ada sakit penyakit, tantangan relasi dalam keluarga, tantangan pekerjaan, tantangan perekonomian. Kau yang tahu Tuhan, semua yang menjadi kebutuhan. Mungkin juga ada yang tidak menuliskan Tuhan, tapi ada di dalam hati setiap kami. Dengan kekuatan yang daripadamu, roh daripadamu Tuhan, kami percaya apapun yang kami alami, semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau setia kalau ini masih menjadi proses dalam kehidupan kami. Kami minta kekuatan daripadamu, biar sembuh atau gak sembuh atau apapun Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, buah-buah roh tetap tinggal di dalam kami Tuhan. Ada kasih, ada kesabaran, kekuatan, penguasaan diri tetap tinggal dalam kami Tuhan. Kemenangan sudah kami raih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, untuk pembebasan, untuk kemenangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini, tim, pengurus, semuanya Tuhan. Biar Engkau yang terus
menjaga kami tetap setia kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Sis Jenny, luar biasa sharing dan firman-Nya. Kita percaya setiap firman yang ditaburkan pasti akan menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih bersama Bapaknya, selalu setia berpasangan, luar biasa, Tuhan baik. Baik, kita saat ini kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah apa yang kita persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Seluruh jiwa raga kita, kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah Tuhan berikan buat kita. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih padamu Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahannya. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Silakan Ibu Gina untuk pengumumannya. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yenitan yang membawakan firman-Nya dapat menguatkan iman kita semua. Terus kepada yang bersaksi pada hari ini yaitu Pak Hanif dan Ibu Lia Amoy dan Yulia Anas. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk tim singer yaitu dengan Ibu Yulia Anas dan teman-teman kita semua. Dan juga kepada Ibu Anita. Terima kasih. Dan juga untuk petugas LCD proyektor Ibu Desi dan Ibu Yuniati dan soundman Bro Alvin. Terima kasih. Juga kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, dan Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semuanya. Terus ada beberapa pengumuman, ada flyer yaitu untuk PD pagi pada tanggal 2 Juli ya, ada misa dan adorasi oleh Romo Sisko Alexander MNC di Gereja KTG jam 10. Dan untuk hari Kamis malam yaitu persekutuan doa malam tanggal 27 bulan Juni, renungan akan dibawakan oleh Ibu Lili Krisyawati. Ada di sini ya tempatnya ya, di KTG lama.
Terus untuk Bapak Ibu yang baru hadir untuk pertama kali pada pertemuan hari ini. Dari Purwokerto. Wah, selamat datang ya Bu. Semoga minggu depan bisa hadir lagi. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikianlah pengumuman kita hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat siang. Terima kasih Gina untuk pengumumannya. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dan Allah yang perkasa. Akhirnya kita sampai di penghujung persekutuan doa kita pada hari ini. Saya melihat semuanya penuh semangat, semuanya penuh sukacita karena Roh Kudus tercurah buat kita semua sehingga kita mempunyai hati yang baru, hati yang penuh sukacita yang bersyukur di dalam segala hal. Baik, kita akan berdoa berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap sabda yang sudah Kau taburkan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam susah, di dalam suka, Engkau selalu ada dan selalu menolong dan memberi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Jenny Tan yang hari ini Kau utus untuk mewartakan kabar sukacita yang berasal daripadamu. Kami percaya boleh menjadi berkat buat kami semuanya, sehingga kami boleh tetap bersyukur di dalam segala hal. Dan kami juga ingin menjadi pemenang. Kami tidak mau mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi biarlah kami hanya mencari kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati Ibu Jenny Tan dan suaminya, keluarganya, setiap pelayanannya biarlah terus bertambah-tambah dan berbuah banyak sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kami tetap sehat, kami tetap kuat dan penuh semangat. Semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang dahsyat dan perkasa yang sanggup melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu terus menyertai sepanjang hidup kami. Engkau juga memberkati keluarga kami dimanapun keluarga kami berada. Biarlah mereka semua selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeah. Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa minggu depan Selasa. Tuhan Yesus
Yesus memberkati kita semua.